Kembali bersama kami di Top News, pemirsa. Pernyataan Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan agar Prabowo tidak memasukkan orang toksik dalam kabinet banyak dikaitkan dengan rencana Prabowo membentuk kabinet gemuk. Benarkah orang toksik bisa muncul dalam kabinet gemuk? Inilah Top Review. Hari-hari ini Menteri Pertahanan Prabowo Subianto memiliki tugas yang berat. Maklum, selain masih menjabat Menteri di Kabinet Indonesia Maju, Prabowo merupakan presiden terpilih. Sebagai presiden terpilih, salah satu yang harus dipersiapkan adalah pembentukan kabinet. Kabinet Prabowo Gibran disebut akan merangkul seluas mungkin kekuatan politik di tanah air. Belakangan muncul wacana untuk membentuk kabinet 40 menteri. Partai Gerindra menyebut kabinet 40 menteri itu bisa diterima jika memang dibutuhkan. Jadi kita nggak bicara kalau gemuk dalam konteks fisik seorang per orang itu kan tidak sehat. Tapi dalam konteks negara jumlah yang banyak itu artinya besar. Besar justru bagus. Negara kita kan negara besar. Tantangan kita besar, target kita besar. Wajar kalau kita perlu mengumpulkan banyak orang berkumpul dalam pemerintahan sehingga menjadi besar. Bang, tapi apakah ini ada ketakutan hanya untuk akomodasi parpol-parpol lain supaya Ya, itulah kesalahan cara berpikir ya. Ya, dan nggak apa-apa jadi masukan bagi kami. Jangan sampai hanya sekedar untuk mengakomodir kekuatan politik. Ya, masukan dari masyarakat kami terima, tapi itu tadi kewenangan membentuk kabinet, formasinya seperti apa, jumlahnya berapa, secara substansi baik konstitusi itu ada di Pak Prabowo sebagai presiden elected. Senada dengan Gerindra, Projo yang merupakan ormas pendukung Presiden Joko Widodo juga tidak mempermasalahkan postur gemuk kabinet mendatang. Ya itu hak prerogatif Pak Presiden lah. Kita pokoknya yang terbaik buat bangsa, buat negara, buat rakyat kita dukung. Enggak lah, kita enggak. Ya. tapi nggak perlu nggak sih Pak untuk ditambah atau udah cukup? Gini, setiap perkembangan itu memerlukan adjustment kan. Kan ditambah itu kan karena ada kebutuhan khusus. Itu loh. Misalnya gizi. Perlu nih untuk ada satu lembaga yang mengurusi soal gizi masyarakat. Iya kan? Misalnya. Selalu setiap perkembangan zaman ada keperluan-keperluan baru. Yang perlu adanya penambahan. Jadi ada kementerian yang dipisah ya Pak ya? Ya itu nantilah. Nanti kan secara resmi akan diumumkan. Namun politisi PDIP yang juga capres pada pemilu lalu, Ganjar Pranowo, mengingatkan jumlah menteri kabinet sudah diatur dalam Undang-Undang Kementerian Negara sehingga jumlahnya tidak bisa dimain-mainkan. Tanggapannya Mas soal kabinet gemuk ini apa mending langsung? Setahu saya undang-undang itu sudah membatasi jumlahnya. Maka kalau lebih dari itu pasti tidak cocok kalau tidak sesuai dengan undang-undang. Maka yang mesti kita ingatkan bahwa dalam politik akomodasi tidak bisa kita melanggar ketentuan. Maka kalau mau mengakomodasi dari kelompok-kelompok yang sudah mendukung, tentu tempatnya tidak di situ. Saya kira pasangan terpilih pasti bisa sangat bijaksana untuk bisa menentukan. Mengenai Kementerian Kabinet memang diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Pada pasal 15 disebutkan bahwa jumlah menteri kabinet paling banyak adalah 34. Sementara itu Partai Golkar menyebut jumlah menteri masih akan dihitung. Dalam pembentukannya akan mempertimbangkan aspek proporsional dan profesional. Nah, saya kira begini ya. Saya ingin konsisten bahwa ini kita serahkan kepada Pak Prabowo dan tentu Pak Prabowo sebagai presiden terpilih yang selama ini juga melihat peran-peran yang ada, lalu melihat bagaimana potensi-potensi yang ada dan juga bagaimana peluang-peluang ke depan yang ada. Saya punya keyakinan nanti Pak Prabowo akan menentukan peran. Saya mengatakan peran partai-partai politik yang terlibat di dalam koalisi dan juga demikian teman-teman yang baru masuk ini akan tentu diperhatikan sedemikian rupa. Dan perhatiannya tentu banyak, ada proporsional dan ada profesional. Ya, profesional. Nah, tetapi
Ya berapa jumlah tentu nanti ada hitung-hitungan, karena itu maka kita kan sudah ada proyeksi ini ada bahwa ada 40 menteri dan tentu nanti wakil-wakilnya seperti apa dan lain-lain sebagainya. Tentu ini nanti akan didistribusikan peran-peran politik ini kepada siapapun, kepada partai-partai politik, dan juga tentu ada juga orang-orang yang dari luar yang bukan partisan. Di tengah wacana Kabinet 40 Menteri, Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengingatkan agar Prabowo tidak membawa orang toksik ke dalam kabinet. Siapa yang dimaksud orang toksik? Ketika hal itu ditanyakan kepada Presiden Joko Widodo, kepala negara ini balik meminta wartawan menanyakan langsung kepada Luhut. Ya benar dong. Benar ya. Benar. Hah? Ya ditanyakan kepada yang menyampaikan. Tanyakan ke Pak Luhut. Seperti apa melihat Indonesia? Terima kasih Pak. Sementara itu, pengamat politik Burhanuddin Muhtadi melihat pernyataan Luhut itu ada kaitannya dengan rencana Prabowo yang akan membentuk kabinet gemuk. Dengan pernyataan itu, Luhut ingin mengingatkan bahwa kabinet gemuk punya potensi kemasukan orang-orang toksik. Ya, jadi saya melihat ada pesan tersembunyi di balik pernyataan Pak Luhut, yaitu Pak Prabowo jangan punya tendensi untuk mengangkut semua kekuatan yang ada di luar untuk masuk ke dalam. Karena implikasinya banyak ya, bukan hanya kemungkinan filternya kurang, sehingga memunculkan orang-orang toksik untuk menumpang ke dalam kekuasaan, tetapi juga secara pemerintahan itu tidak mudah mengakomodasi atau melakukan power sharing kepada semua kalangan ke dalam pemerintahan, dan itu akan membuat potensi satu adalah membengkaknya budget, kemudian munculnya mismanagement dan disiplin koalisi yang lemah, dan kemudian juga sangat mungkin terjadi ego sektoral, kan apalagi kalau misalnya pihak-pihak yang diajak masing-masing punya majikan sendiri-sendiri. Jadi ibarat mereka punya tuan, yaitu presiden sebagai mandat dari pemilik suara rakyat, tapi saat yang sama kalau misalnya mereka juga representasi dari partai, mereka juga punya majikan. Yang pasti kabinet baru akan dibentuk setelah Prabowo Gibran dilantik Oktober mendatang. Masih ada waktu yang relatif panjang untuk memikirkan desain postur kabinet. Yang pasti lagi, jumlah menteri kabinet sudah dipatok undang-undang, yakni maksimal 34 menteri, dan itu harus ditaati. Kecuali undang-undangnya direvisi terlebih dahulu sehingga masuk itu barang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.